Lamat-lamat benar aku dengar soal Digul. Dulu, dulu sekali, sewaktu aku masih duduk di bangku SD. Itu pun tak sungguh jelas amat. Guruku sempat bercerita, dahulu Bung Hatta pernah dibuang ke Digul pada zaman revolusi melawan penjajah Belanda. Tak jelas benar sih sebenarnya, apakah Soekarno juga pernah dibuang ke sana. Bolehlah berkabar di sini kawan, bagi yang tahu riwayat Soekarno di pembuangan Digul. Selepas urusan sejarah itu, aku tak lengkap mengerti tentang Digul. Baru kemudian aku baca sedikit tentang ekspedisi Zamrud Khatulistiwa dalam buku Meraba Indonesia yang ditulis oleh Ahmad Yunus dan Farid Gaban. Itu pun belum timbul minat untuk mengerti tentang Digul. Baru nyata penghayatanku tentang Digul manakala terbaca kumpulan cerita dari Digul yang diterbitkan oleh KPG cetakan ke-6 April 2016 yang ditulis oleh para ex-Digulis dan disunting oleh Pramudia Anantatur. Ada 5 tulisan yang berhasil dihimpun dan disunting oleh Bung Pram ini. Kelima penulis itu ialah D.E. Manuturo, O. Botik, Abdul Karim MS, Wiranta, dan satu penulis tanpa nama. Kelima penulis ini menggunakan bahasa Melayu dengan gaya bahasa tempo dulu yang semakin menambah-nambah kesan kuat tentang peristiwa di masa lalu. Satu penulis terakhir tanpa nama terlihat berasal dari suku Jawa dan berupaya untuk dapat menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Meskipun di sana-sini dia mencoba menyelipkan istilah Jawa. Barangkali maksudnya agar para pembaca Jawa yang belum mengerti bahasa Melayu mengerti maksudnya. Secara garis besar, kelima penulis itu melukiskan tentang neraka Digul yang membuat mereka kemudian memutuskan untuk lari dari sana. Meskipun rintangan dan bahaya mengancam di depan mata. Nyamuk, malaria, lintah, binatang ganas, sungai yang lebar dan rawa-rawa, hutan belantara, dan orang hutan yang disebut kaya-kaya yang masih suka makan orang. Sebagian besar penulis mengisahkan pelarian Digul dengan menambahkan roman soal kekecewaan mereka atas perempuan yang tak lagi setia dengan penderitaan mereka di tanah pembuangan. Kisah Rustam Digulis di Manuturo mengisahkan kekecewaan tokoh Rustam yang kecewa dengan pacarnya, Cinda, yang pada awalnya mau untuk dipersunting setelah Rustam kembali dari Digul. Nyatanya, Cinda mengatakan tidak untuk Rustam yang ex-Digulis. Kisah Pandu anak buangan Abdul Karim MS juga mengisahkan kekecewaan tokoh Pandu karena telah dipisahkan oleh mertuanya sendiri. Kemudian Bung Pandu kita memadu kasih dengan Zus Erni yang sama-sama aktif di pergerakan. Tapi ketika Bung Pandu dijerat dengan pasal pemberontakan dan dibuang ke Digul, nyatanya Zus Emi tak mau ikut serta dan memilih pergi ke Betawi dan mengikat janji dengan orang lain. Lain lagi perkara asmara dalam cinta antara hidup dan mati atau Buron dari Bovendigul yang ditulis oleh Wiranta mengisahkan pelarian Sujito dan Kemlin dari Digul menuju New Guinea. Sujito ingin segera pergi saja dari Digul selepas mendapat surat dari istrinya Rusmini yang pada awalnya ikut Sujito di pembuangan, tapi kemudian pulang bersama anaknya. Sekian tahun kemudian, Rusmini memilih jalan hidup untuk menikah lagi dengan lelaki lain. Pilihan ini membuat hati Sujito hancur berkeping-keping. Maka, pelarian dari Digul sebenarnya menjadi ajang bagi Sujito untuk mati saja dimakan neraka Digul. Begitulah, cerita dari Digul semakin menambah keyakinan betapa manusia bisa dibuat tercerai-berai, tercerabut dari akar, hidup sengsara dan menderita karena berbagai perkara, ideologi, perang, dan asmara. Mereka, para ex-Digulis, bisa saja hidup pada waktu dan tempat yang salah. Mereka salah karena memegang teguh ideologi komunis di tengah-tengah kuasa penjajah yang kapitalis dan eksploitatif. Mereka salah telah memilih istri yang tidak setia. Tapi menurut saya mereka telah benar ketika memutuskan untuk lari saja, minggat dari Digul. Karena itulah satu-satunya bukti bahwa hanya mereka sendirilah yang punya kuasa untuk menentukan kebebasan yang senyata-nyatanya. Sampai berjumpa dengan garasi cerita bersama Rumah Baca di buku-buku berisi berikutnya.